Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Jimmy dan partner saya Davina. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai 5 host atau MC terbaik di Indonesia, yaitu ada Daniel Mananta, Hesti Purwadinata, NC Storia, Irfan Hakim, dan Boy William. Kami akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-masing host tersebut. Kemudian, kami akan menentukan satu sosok terbaik pilihan kelompok kami. Selain itu, di akhir presentasi, kami juga akan mempraktikkan secara langsung bagaimana menjadi MC dengan untuk pertama kami pilih adalah Daniel Mananta. Kelebihan dari Daniel Mananta sendiri adalah memiliki energi tinggi dan cukup karismatik. Selanjutnya memiliki kemampuan berinteraksi yang sangat baik. Selanjutnya memiliki improvisasi yang sangat luas dan kemampuan komunikasi berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Kekurangan dari Daniel Mananta sendiri antara lain adalah terkadang berbicara terlalu cepat, improvisasi yang terlalu spontan, dan sering menggunakan gaya bahasa yang terlalu santai. Dan yang kedua ada Hesti Purwadinata. Untuk kelebihannya, humoris dan spontan, mampu mencairkan suasana, chemistry yang baik dengan CEO host, komunikatif dan interaktif, dan menghibur tanpa membuat acara terasa berat. Untuk kekurangannya, kadang terlalu ramai di panggung, humor tidak selalu dipahami semua penonton, dan terkadang kurang memberi ruang pada tamu. Selanjutnya ada NZ Storia. Kelebihannya adalah pembawaan yang sangat natural, selanjutnya komunikatif dan sangat interaktif, kemudian mudah beradaptasi dengan situasi, dan yang terakhir mampu membangun kedekatan dengan penonton. Kekurangan dari NZ Storia antara lain adalah kadang terlalu banyak tertawa, kadang terlalu fokus pada pertanyaan yang di luar dari pertanyaan utama, dan kadang terlalu mengikuti suasana bercanda, serta pendalaman topik belum terlalu kuat. Kemudian ada Irfan Hakim. Untuk kelebihannya, kemampuan public speaking yang sangat baik, berpengalaman memandu berbagai jenis acara, pandai mencairkan suasana, interaksi yang baik dengan audiens, dan profesional dan percaya diri. Untuk kekurangannya, sering berinteraksi terlalu lama dengan audiens, fokus hiburan kadang lebih dominan, durasi berbicara kadang terlalu panjang, dan kadang memotong pembicaraan tamu atau pengisi acara. Untuk yang terakhir adalah Boy William. Kelebihan dari Boy William sendiri adalah 1. Percaya diri di depan kamera. 2. Fasih berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. 3. Pembawaan yang santai. Dan yang terakhir, energik dan ekspresif. Untuk kekurangan dari Boy William sendiri adalah lebih cocok untuk acara-acara hiburan, lalu terkadang terlalu overexcited atau terlalu bersemangat, dan yang ketiga adalah tempo bicara yang cukup cepat. Dan yang terakhir, kami memilih Hesti Purwadinata sebagai host terbaik karena memiliki gaya komunikasi yang santai, natural, dan mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Cara membawakannya acaranya ekspresif, komunikatif, serta mampu berinteraksi dengan CEO host dan audiens dengan baik, sehingga acara terasa lebih hidup dan tidak membosankan. Nah, selanjutnya kami akan mempraktikkan secara langsung bagaimana menjadi MC dengan meniru gaya dari Hesti Purwadinata yang telah kami pilih. Halo semuanya, selamat datang di acara Ngobrol Santai kita yang pastinya seru banget dan pastinya relate banget buat kita semua, apalagi anak perkuliahan. Weh, aku nggak jadi spill topiknya nih. Oke, yaudah deh. Sebelum aku jump in ke topiknya lebih lanjut ya, aku mau coba perkenalan dulu ya. Oke, aku Jimmy yang bakal menjadi host hari ini. Dan aku Davina sebagai partner yang siap nemenin obrolan kita yang gak kalah seru. Hari ini kita bakalan bahas terkait dari fenomena yang sering banget kita temuin di dunia perkuliahan, yaitu fenomena kupu-kupu dan kura-kura. Tak lain dan tak bukan tuh.
Iya, bener banget nih. Yang satu kuliah pulang, hidupnya tenang banget. Dan yang satu lagi kuliah rapat, rapat terus pokoknya sampai kadang tuh lupa ini kampus apa rumah gitu ya kak ya. Oke deh, kita coba mulai dari tim kuliah pulang dulu alias kupu-kupu dulu. Nah, biasanya nih, hidupnya tuh lebih santai, nggak terlalu banyak tekanan, dan bisa fokus ke akademik nih ya, kalau yang kuliah pulang. Bener sih, bener emang kita lebih santai, lebih chill, lebih low key gitu lah ya hidupnya. Tapi jujur ya, kadang tuh ada minusnya juga. Kalau misalkan kita jadi anak kuliah pulang, itu tuh nanti kita malah jadi kurang relasi dan kurang pengalaman organisasi gitu, ya nggak sih kak? Iya, bener banget. Jadi circle-nya tuh cuma itu aja ya kan, teman kelas doang. Padahal ya, dari yang aku tahu nih, relasi itu penting banget, apalagi untuk kita yang anak-anak kuliahan gini. Kita tuh kayak harus membangun relasi gitulah untuk kepentingan karir kita mendatang gitu. Karena kita kan juga nggak tahu ya kapan kita bakal butuh bantuan orang lain gitu. Dan makanya itu yang paling aku tekanin di sini, relasi di masa perkuliahan itu penting banget. Selain kita berkuliah untuk mencari pendidikan, kita juga pastinya harus mencari relasi atau networking gitu. Nah, kita lanjut sekarang ke tim kura-kura atau kuliah rapat. Nah, ini nih biasanya anak-anaknya tuh aktif banget, ikut organisasi, kepanitiaan, sampai kadang lebih hafal jadwal rapat daripada jadwal tidurnya. Waduh, itu kayak sarkas banget gitu ya. Tapi sebenarnya kelebihannya juga banyak banget sih. Aku juga bisa relate akan hal itu. Selain dari yang aku bilang tadi, selain dari kita pastinya punya relasi yang luas, kita itu juga pasti kalau jadi anak kura-kura bisa nambah pengalaman dan juga mengembangkan soft skill yang kita punya gitu. Selain dari relasi itu yang penting untuk karir kita mendatang, kita juga pastinya perlu banget punya kemampuan atau punya skill yang mumpuni untuk mengejar karir kita di depan gitu kak. Cuman ya itu sih capek banget ya, kadang tugas juga jadi ikut keteteran ya. Iya benar, soalnya kan ya gimana lagi nggak keteteran ya. Hari-hari yang diinget rapat gitu. Waduh, ada tugas. Nggak inget tugas, ingetnya rapat gitu. Capek deh pokoknya. Tapi ya tetap ya. Kelelahan yang kita rasakan itu pastinya juga membuahkan hasil yang lumayan bagus gitu. Kita pastinya udah mendapatkan soft skill yang lebih tajam, terus kita juga mendapatkan pengalaman lebih banyak gitu ya dari mahasiswa-mahasiswa lainnya. Oke, aku mau nanya nih ke Kak Davina nih. Kak Davina sendiri itu lebih ke tim mana? Kuliah pulang atau kuliah rapat? Jujur ya, kalau aku tuh kayaknya campuran deh. Kadang kupu-kupu, kadang tiba-tiba jadi kura-kura kalau lagi banyak kegiatan. Gitu ya campuran ya. Fleksibel banget ya Kak Karet. Aku juga sebenarnya tuh juga kayak gitu sih. Tergantung mood sama kondisi gitu loh. Ya emang sih aku ada jadwal rapat yang emang cukup numpuk, tapi ya aduh gimana lagi ya, ini hati dan pikiran tuh perlu diistirahatkan. Jadi kayaknya aku lebih sering jadi anak kupu-kupu deh daripada anak kura-kura. Tapi ya tetap kayak gitu deh, jadwal rapat juga nggak akan hilang dengan sendirinya kalau kita nggak kerjakan ya kak ya. Oke deh, dari pembahasan tadi yang udah aku bahas nih, Kak Davina, sebenarnya tuh dari yang aku bisa ambil nggak ada yang paling benar antara kupu-kupu ataupun kura-kura. Bener sih, yang penting kita tuh bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan tetap berkembang. Dan yang pastinya kita harus tetap ngejaga keseimbangan antara akademik dan aktivitas lainnya teman-teman. Karena kuliah bukan cuma soal nilai, tapi juga pengalaman.
Oke deh, mungkin gitu aja ya obrolan santai kita hari ini sama Kak Davina. Semoga apapun yang kita sampaikan sama Kak Davina hari ini bisa relate dan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih dan Terima sampai kasih jumpa dan sampai teman-teman. jumpa.